27 photos to this sound, and let it sing. You've been chasing, coming closer. In the night out, the ones you thought I hiding under cover. Now it's gone. You gone and keep what I said, keep holding on. I'm sure it's gone. You gone and keep what I said, keep moving on. Sambas adalah sebuah kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Sambas secara geografis terletak hampir di tengah-tengah wilayah Kabupaten Sambas. Kecamatan Sambas memiliki luas wilayah 246,66 km persegi. Abis bulan diangkar pinang, dare laing usah nak camas. Abis bulan diangkar pinang. Sekarang, Kota Sambas merupakan ibu kota Kabupaten Sambas yang secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Sambas. Kecamatan Sambas sering disebut oleh penduduk kabupaten sebagai Kota Sambas, yang juga berslogan Kota Sambas Trigas. Sambas yang dikenal sekarang merupakan kota pusat pemerintahan Kesultanan Sambas yang berpusat di Istana Al-Wazi Kubilah, Desa Dalam Kaum. Tepat di depan istana berdiri pula sebuah masjid tua yang merupakan salah satu masjid terbesar di kota Sambas, yaitu Masjid Agung Jami atau Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II. Orang yang pertama membuka dan mengembangkan kota Sambas adalah Sultan Muhammad Tajuddin I, yaitu Raden Bima Sultan Sambas II, yang pada sekitar tahun 1683 Masehi memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Sambas dari Lubuk Madung ke Muara Ulakan atau persimpangan Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah, yang kemudian berkembang menjadi kota Sambas sekarang ini. Sehingga perkembangan kota ini berawal dari pusat Kesultanan Sambas yang dahulu berada persis di persimpangan alur Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Kecamatan Sambas merupakan sebuah onderafdeling yang berada di bawah seorang controller yang disebut Onderafdeling Chef (OAC), dan juga merupakan tempat kedudukan Sultan Sambas. Pada zaman pendudukan Jepang, Kecamatan Sambas berada di bawah kekuasaan seorang Buncul. Jumlah penduduk Kecamatan Sambas sebanyak 57.295 jiwa, dengan kepadatan penduduk 232 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Sambas terbagi dalam 18 wilayah desa. Daftar desa di Kecamatan Sambas ialah Desa Dalam Kaum, Durian, Gapura, Jagur, Kartiasa, Lorong, Lubuk Dagang, Lumbang, Pasar Melayu, Pendawan, Saing Rambi, Sebayan, Semangau, Sumber Harapan, Sungai Rambah, Tanjung Bugis, Tanjung Merak,
dan tumbuh manggis. Langkah ke kanan, udah yakin. Desa terluas adalah Desa Lumbang dengan luas sekitar 40 km persegi. Sedangkan untuk desa terkecil adalah Desa Pasar Melayu dengan luas sebesar 0,43 km persegi. Udah yakin bersamalah same. Desa yang paling banyak penduduknya yaitu Desa Kartiasa berjumlah 5.743 jiwa. Sedangkan untuk desa yang paling sedikit penduduknya yaitu Desa Pasar Melayu yang berjumlah 1.169 jiwa. Terdapat 13 desa yang termasuk kategori mandiri, yaitu Desa Dalam Kaum, Durian, Gapura, Jagur, Lumbang, Pasar Melayu, Pendawan, Saing Rambi, Sebayan, Semangau, Sumber Harapan, Sungai Rambah, dan Tumbuh Manggis. Dan terdapat 5 desa yang termasuk kategori maju yaitu Desa Kartiasa, Lorong, Lubuk Dagang, Tanjung Bugis, dan Tanjung Mekar. Kecamatan Sambas memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, Keraton Sambas atau Istana Al-Wazi Kubillah. Keraton Kesultanan Sambas terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Keraton Kerajaan Sambas didirikan pada tahun 1866 pada masa pemerintahan Sultan Safiuddin II. Komplek Keraton Sambas memiliki luas lahan 16.781 meter persegi dan menghadap ke barat atau Sungai Teberau, yang dulunya merupakan transportasi utama. Bangunan keraton atau biasa disebut dengan nama Istana Al-Wazi Kubillah merupakan bangunan bertipe rumah panggung berbahan kayu belian atau ulin. Terdapat beberapa bangunan di dalam komplek Keraton Sambas, yaitu dermaga perahu, 2 buah pintu gerbang, 2 buah paseban, kantor tempat Sultan bekerja, bangunan inti keraton atau balairung, dapur, dan masjid. Keraton Al-Wazi Kubillah terdiri dari 3 buah bangunan. Di sebelah kiri bangunan utama terdapat bangunan berukuran 5 x 26 meter yang pada masa lalu digunakan sebagai dapur atau tempat para juru masak. Di sebelah kanan bangunan utama terdapat bangunan lain yang berukuran sama seperti dapur. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat Sultan atau pembantunya bekerja. Antara bangunan tempat Sultan bekerja dan bangunan utama keraton dihubungkan dengan koridor beratap dengan ukuran 5,9 x 1,5 meter. Bangunan utama keraton berukuran 11,5 x 22,6 meter. Terdiri atas 7 ruangan, yaitu balairung pada bagian depan, kamar tidur Sultan, kamar tidur istri Sultan, kamar tidur anak-anak Sultan, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang khusus menjahit. Di bagian atas ambang pintu yang menghubungkan balairung dan ruang keluarga, terdapat lambang Kesultanan Sambas dengan tulisan Sultan Van Sambas dan angka tahun 15 Juli 1933. Angka tahun ini merupakan tanggal peresmian bangunan Keraton Al-Wazi Kubillah. Di halaman tengah keraton terdapat tiang bendera yang disangga oleh 4 batang tiang. Tiang bendera ini melambangkan Sultan, sedangkan tiang penyangganya melambangkan 4 pembantu Sultan. Di bagian bawah tiang bendera terdapat 4 pucuk meriam. Keunggulan yang kedua yaitu Taman Lunggi. Taman Lunggi merupakan salah satu taman kota yang menjadi destinasi wisata di Sambas.
Taman ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 1,77 hektar. Lokasinya yang cukup strategis membuatnya menjadi favorit wisatawan karena mudah diakses. Pemberian nama Taman Nunggi mengambil nama dari salah satu motif kain tenun khas Sambas. Hal ini mewakili kehadiran taman yang menjadi destinasi wisata sekaligus ikon kota Sambas. Bermacam-macam aktivitas dapat dilakukan, mulai dari bersantai di taman, wisata keluarga, arena bermain anak-anak, sebagai tempat memeriahkan berbagai acara, tempat untuk berolahraga, berkumpul dengan komunitas, sebagai kawasan car free day, berburu spot foto, menikmati wisata malam, hingga menikmati kuliner di kawasan taman. Keunggulan yang ketiga, sarana prasarana pendidikan. Di Kecamatan Sambas, jumlah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 32 sekolah. Sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah sebanyak 12 sekolah. Sekolah menengah atas madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan sebanyak 13 sekolah. Dan terdapat 4 kampus. Keunggulan yang keempat, sarana dan prasarana kesehatan. Di Kecamatan Sambas, terdiri dari 2 unit rumah sakit, 3 unit puskesmas, 3 unit puskesmas pembantu, dan 16 unit polindes. 52 unit posyandu dengan tenaga kesehatan sebanyak 100 orang. Keunggulan kelima, sarana dan prasarana agama. Jumlah prasarana peribadatan di Kecamatan Sambas sebanyak 144 unit, yang terdiri dari 69 masjid, 46 surau, 14 musola, 5 gereja Katolik, 6 gereja Protestan, 9 vihara, dan 1 pura. Keunggulan yang keenam, prasarana transportasi darat. Di Kecamatan Sambas terdapat 4 jembatan. Jembatan Batu, Asam, Sabo, dan Kartiasa. Terdapat 2 jembatan monumental penanda zaman di kota Sambas, yaitu Jembatan Batu dan Asam. Berdasarkan informasi bahwa Jembatan Asam dan Jembatan Batu dibangun pada tahun 1930. Jembatan penghubung antar kampung yang dibangun di 2 lokasi berbeda tersebut, yang saat itu Belanda masih bercokol dan menjajah Nusantara. Usia jembatan yang sewindu lagi akan mencapai 1 abad masih tampak tetap kokoh berdiri. Ia telah menjadi ciri khas kota yang monumental dan menjadi salah satu bangunan kebanggaan masyarakat setempat. Bangunan bersejarah yang diceritakan awalnya sebagai hadiah Belanda kepada kerajaan dan masyarakat Sambas karena besarnya kontribusi komoditi asli asal Sambas berupa emas, intan, dan karet yang sangat dicari dan menguntungkan di perdagangan antara bangsa saat itu. Salah satu hal yang perlu dicontoh kepada negeri yang pernah menjajah kita ratusan tahun tersebut adalah mereka dapat membangun sesuatu bagi lintas generasi. Kerja keras dan jujurnya menjadikan hasil karyanya sangat monumental melintasi zaman. Keunggulan yang ketujuh, sektor produksi. Sektor produksi yang terdapat di Kecamatan Sambas yaitu sektor produksi pertanian. Pada sektor pertanian terdapat subsektor tanaman bahan makanan yang mencakup tanaman padi, padi sawah dan padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Pada tahun 2019, penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Sambas
1.345 hektar atau 13,45 km persegi. Luas tersebut tidak mengalami perubahan sejak 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018, 2019, hingga 2020. Luas tanaman perkebunan di Kecamatan Sambas pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai 5.852 hektar dengan produksi sebesar 2.546 ton. Tanaman karet memiliki luas 5.396 hektar dengan produksi 1.890 ton. Luas lahan kelapa sawit di Kecamatan Sambas sebesar 179 hektar dengan produksi 189 ton.